Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat hingga hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Setelah dunia ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Salah satu momen yang sangat menakutkan dan penuh tantangan bagi setiap manusia adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan ini adalah salah satu rute menuju surga, namun juga bisa mengantarkan ke neraka bagi yang gagal melewatinya. Hanya orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melewati jembatan ini dengan selamat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa akan ada 7 golongan umatnya yang selamat melewati jembatan ini. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas satu persatu. Golongan pertama, orang yang beriman dengan ikhlas. Golongan pertama yang dijanjikan keselamatan saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim adalah mereka yang memiliki keimanan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menjaga akidah dan tauhidnya, menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan, serta benar-benar menjalankan ajaran Islam dengan murni dan tulus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Golongan ini akan diberikan cahaya yang menerangi jalan mereka ketika melewati jembatan yang sangat gelap tersebut. Golongan kedua, orang yang menjaga sholatnya dengan khusyuk dan tepat waktu. Sholat adalah tiangnya agama. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik, terutama yang melaksanakan dengan khusyuk dan tepat waktu, termasuk golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga sholatnya, sholat tidak hanya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan cahaya penerang bagi jalan ketika di akhirat nanti. Golongan ketiga, orang yang menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga salah satu amalan yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat. Orang yang rajin menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Amalan zakat ini membersihkan harta dan juga jiwa, menjadikannya sebagai salah satu amalan
yang mendapatkan jaminan keselamatan. Golongan keempat, orang yang berpuasa dengan tulus. Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunnah lainnya, termasuk golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa akan menjadi pelindung dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan, puasa adalah perisai, dan Allah akan mengganjar pahala bagi mereka yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Mereka yang berpuasa akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk selamat melewati jembatan tersebut. Golongan kelima, orang yang menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia dan dosa. Orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan yang menyakiti, ghibah, fitnah, atau perkataan sia-sia juga termasuk golongan yang akan diselamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga lisan adalah tantangan besar, namun mereka yang berhasil melakukannya akan diberi pertolongan oleh Allah saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Golongan keenam, orang yang menjalin silaturahmi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. Orang-orang yang gemar menyambung tali silaturahmi, memaafkan kesalahan orang lain, dan menjalin hubungan baik dengan sesama akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan ini dijanjikan keselamatan saat melewati jembatan yang sulit ini. Golongan ketujuh, orang yang berzikir dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, juga termasuk golongan yang akan selamat dari siksa jembatan Shiratal Mustaqim. Zikir adalah amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepadanya seperti orang yang hidup dan yang mati. Zikir memberikan kehidupan pada hati dan ruh, serta akan menjadi penyelamat di akhirat. Barakallahu fikum. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 7 golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan keselamatan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang tersebut dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan nanti. Mari kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, memperkuat keimanan, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalani setiap ujian di dunia ini, agar kelak di akhirat kita bisa melewati jembatan itu dengan selamat dan sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.